unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau memilih orang-orang pilihan-Mu untuk turut serta dalam karya penyelamatan-Mu. Semoga kami umat-Mu ini boleh ambil bagian dalam karya-Mu yang agung untuk mewujudkan kerajaan-Mu di bumi ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang masa. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kali ini kita akan membaca bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 6 ayat 1-8. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim ada di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu. Namun rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan daku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita membaca dan memperhatikan bacaan-bacaan pertama sebelum ini dari beberapa pekan terakhir,
kita membaca kisah Nabi Elia, Elisa, Amos, dan Hosea. Mereka semua diutus oleh Allah untuk mewartakan janji keselamatan Allah sebagai nabi di kerajaan Israel Utara. Mereka berusaha untuk menjauhkan umat Israel dari penyembahan-penyembahan berhala dan membawa mereka kembali kepada Allah. Sekitar 20 tahun sebelum jatuhnya Israel pada tahun 722 sebelum Masehi, Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk bernubuat kepada umat Israel di kerajaan selatan, yaitu di Yehuda. Itulah yang kita baca pada hari ini sebagai bacaan yang pertama. Bacaan ini menceritakan kepada kita tentang peristiwa dan panggilan luar biasa istimewa yang dialami oleh Nabi Yesaya pada tahun wafatnya Raja Uzia antara kurang lebih tahun 742 atau 740 sebelum Masehi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kisah ini kita semua mendapat warta bagaimana Nabi Yesaya mendapat penglihatan Allah Israel yang bertahta sebagai raja dan kebesarannya tak dapat dibendung. Di hadapan tahta itu, serafim memuji Tuhan Allah sebagai yang Maha Kudus, dan para serafim ini menjadi laksana panglima tentara yang menegaskan bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Pengalaman Nabi Yesaya akan kekudusan Tuhan Allah tampaknya terjadi di bait suci pada saat persembahan kurban. Altar suci atau mezbah, tempat kurban, dipersembahkan kepada Tuhan Allah, melatar belakangi penampakan Tuhan Allah kepada Nabi Yesaya, sehingga Nabi Yesaya berseru, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Itulah yang kemudian diwartakan oleh Nabi Yesaya pada ayat 1 bab 6. "Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari peristiwa panggilan Nabi Yesaya ini, kita mengalami bagaimana kekudusan Tuhan Allah sekaligus menyingkapkan kenajisan atau dalam arti keberdosaan Nabi Yesaya yang bahkan mengkhawatirkan nyawanya, melihat Tuhan dan dia merasa diri najis, berdosa, lalu mengatakan, "Celakalah aku." Namun kenajisannya, keberdosaannya disucikan ketika serafim membakar dosa dan kesalahannya dengan menyentuh bibirnya dengan bara api yang diambil dari mezbah. Ada hubungan antara bibir Yesaya
dan perutusannya untuk berbicara, agar Nabi Yesaya mampu mengucapkan firman Allah yang kudus, bahkan Allah yang Maha Kudus. Dan karena itu bibirnya harus dimurnikan. Sesungguhnya bukan hanya bibirnya yang dimurnikan, tetapi seluruh hidupnya dosanya diampuni. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada pemurnian dan ada pemberdayaan. Asap yang dilihat oleh Nabi Yesaya bukan lagi asap kurban persembahan duniawi, melainkan hadirat Tuhan yang menaungi seluruh bait suci dan bahkan seluruh bumi melalui penampakannya kepada Nabi Yesaya. Suara-suara yang didengar oleh Nabi Yesaya bukan lagi suara paduan kor duniawi, melainkan gema paduan suara surgawi para malaikat serafim yang memuji Allah dan menyalurkan berkat untuk Nabi Yesaya. Dengan itu, Nabi Yesaya diberdayakan melalui penyuciannya dan menjawab dengan antusias ketika Tuhan Allah bersabda, "Siapa yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Nabi Yesaya menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sama seperti Nabi Yesaya yang dimurnikan dan diberi kuasa untuk mewartakan firman Allah, demikian juga para murid Kristus disucikan dan diberi kuasa dengan daya Roh Kudus untuk mewartakan sukacita Injil. Dalam perjanjian baru, kita berjumpa dengan Yesus yang pada perjamuan terakhir menguduskan para rasul. Tuhan Yesus Kristus menguduskan para rasul dengan kebenaran firman-Nya. Yesus berdoa pada malam itu agar Bapa menarik para rasul ke arah-Nya dan dipersatukan ke dalam kekudusannya dengan ditenggelamkan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bisa dikatakan merupakan pemandian yang menyucikan mereka, daya kekuatan kreatif yang mengubah mereka untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan. Di dalam Injil Matius yang diwartakan kepada kita pada hari ini, Injil Matius bab 10 ayat 24-33, Tuhan sendiri menguduskan para rasul. Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada para rasul untuk tidak takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak bisa membinasakan jiwa. Yesus sendiri adalah Tuhan yang akan dibunuh demi kehidupan anggota-anggota tubuhnya, yaitu gereja. Kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan kita. Memang para murid dan kita yang percaya kepadanya dalam arti tertentu akan mengalami pembunuhan itu melalui kemartiran dan kesaksian kita.
penganiayaan, tantangan, cobaan, kesulitan yang kita hadapi dalam arti tertentu menjadi pembunuhan terhadap kita yang dianugerahi kesempatan untuk mewartakan Kristus Tuhan, Juru Selamat semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersumber dari kekudusan Tuhan Allah sendiri yang kita timba dari altar suci melalui sakramen Ekaristi, kita pun mengalami penebusan. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sambut dengan bibir kita, menyucikan hidup kita dan menebus kita dari segala kelemahan dan dosa, dan kita pun dimampukan untuk mewartakan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita membiarkan diri kita seperti Nabi Yesaya mengalami penglihatan akan kehadiran Tuhan saat kita merayakan Ekaristi dan membawa berkat Ekaristi itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti para rasul yang diutus oleh Yesus, kita pun diutus oleh Yesus dan kita dipanggil untuk mengemban tugas perutusan itu dengan keberanian di dalam Tuhan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.